Hai semuanya, di pelajaran kali ini kita bakal bahas salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Reformasi 1998. Tahun ini jadi titik balik besar buat bangsa kita, saat rakyat dan mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan besar-besaran. Dari sinilah demokrasi Indonesia mulai tumbuh. Coba perhatikan cuplikan video ini. Di tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi hebat. Harga kebutuhan pokok melonjak dan banyak rakyat kehilangan pekerjaan. Di tengah situasi itu, mahasiswa di berbagai kampus mulai bersuara lantang menuntut perubahan. Mereka meminta reformasi total untuk sistem pemerintahan. Inilah demo terbesar dalam sejarah Indonesia. Demo yang bukan hanya mengguncang jalanan, tapi juga meruntuhkan sebuah pemerintahan. Bayangkan ribuan mahasiswa, buruh, dan rakyat turun ke jalan. Mereka menantang gas air mata, peluru, dan represi aparat. Ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan sebuah gelombang sejarah yang akhirnya menggoyahkan seorang diktator yang berkuasa puluhan tahun. Tahun 1998 menjadi saksi. Indonesia saat itu didera krisis ekonomi, harga-harga melambung tinggi, korupsi merajalela, dan kepercayaan pada pemerintah runtuh. Nah, sekarang waktunya kita berpikir kritis. Yuk kita renungkan beberapa pertanyaan ini. 1. Apa penyebab utama krisis dan kerusuhan saat itu? Yang kedua, siapa aja yang berperan penting dalam reformasi? Yang ketiga, perubahan apa yang muncul setelah masa itu? Dengan bertanya kayak gini, kita bisa memahami makna reformasi lebih mendalam. Di slide ini, mengapa reformasi terjadi? Reformasi 1998 muncul karena banyak masalah yang menumpuk, mulai dari krisis ekonomi Asia yang bikin harga naik gila-gilaan, praktik korupsi dan nepotisme di pemerintahan, sampai kebebasan rakyat yang dibatasi. Semua itu akhirnya pemicu kemarahan dan keinginan besar untuk berubah. Sekarang kita lihat urutan peristiwa pentingnya ya. Awal tahun 1998, krisis ekonomi makin parah. Pada bulan April, demo mahasiswa mulai meluas. Pada 12 Mei terjadi tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa. Hingga pada akhirnya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mundur dari jabatannya. Itulah momen lahirnya era reformasi. Selanjutnya, mengapa reformasi bisa terjadi? Kalau kita rangkum, reformasi terjadi karena kombinasi krisis ekonomi, korupsi yang merajalela, dan rakyat yang udah nggak tahan sama sistem yang otoriter. Akibatnya, rakyat menuntut perubahan besar. Dari situlah lahir era baru yang lebih demokratis, dengan kebebasan pers, pemilu yang lebih jujur, dan partisipasi rakyat yang makin meluas. Di slide ini, makna reformasi bagi kita yaitu reformasi 1998 bukan cuma soal jatuhnya seorang pemimpin, tapi tentang semangat perubahan yang datang dari rakyat sendiri. Nah, coba pikir deh, gimana cara kita sebagai generasi muda bisa terus menjaga semangat reformasi itu? Mungkin lewat kejujuran, berani bersuara, dan ikut peduli sama lingkungan sekitar. Karena perubahan gak selalu harus turun ke jalan, tapi bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi teman-teman, reformasi 1998 ngajarin kita bahwa perubahan itu butuh keberanian, kebersamaan, dan tekad kuat. Mahasiswa, rakyat, dan seluruh bangsa waktu itu bersatu buat membangun Indonesia yang lebih adil dan demokratis. Semangat itu masih relevan banget sampai sekarang.